dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Ya, baik. Jadi sederhananya ya dari perbincangan kita ini dan peristiwa yang berkembang ini, pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mengenali karakter dari media ya, sehingga kita tidak terbawa arus pemikiran media itu yang bisa menyesatkan kebenaran atau katakanlah menyelewengkan kita kepada sesuatu yang sebetulnya tidak kita inginkan. Yang kedua, Anies Baswedan telah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang boleh disebut sebagai negarawan, ya negarawan. Anies Baswedan ini kan sudah mendapat banyak serangan dalam bentuk verbal, ya katakanlah sindiran apa segala macam, framing berita yang luar biasa, macam-macam terhadap dia. Tapi beliau kelihatannya tenang-tenang saja. Kemudian yang menarik adalah cara dia menanggapi atau merespon serangan-serangan itu. Dia tenang, tapi serangannya itu justru ya kita dapat inspirasi dari cara dia menjawab. Jadi itu ciri khas orang yang intelektual. Nah, negara ini memerlukan orang-orang seperti dia. Bagaimana membuat suasana riuh menjadi aman, nyaman, tenang, dan orang menikmatinya, ya kan? Kalau misalnya ada seorang pemimpin, ya rakyatnya ribut, dia nggak bisa meredam, itu rusahlah. Makanya sekarang kan sepanjang beberapa tahun ini rakyat antar rakyat kan berkelahi, ini tanda kutip ya, berkelahi, ribut ya di bawah, tuduh sana tuduh sini. Ya oke lah, ada yang menyatakan bahwa ini akibat dari pembelahan, akibat dari dua calon yang lalu, kampret dan cebong ya. Tetapi setelah muncul seorang pimpinan, mestinya bisa redam itu. Negeri besar ini kan perlu kenyamanan, keamanan dalam membangun. Nggak bisa dengan ribut-ribut gini, apa pembangunan yang bisa. Nah, Anies sudah menunjukkan itu. Dia menunjukkan sikap bagaimana tenang, tapi cerdas mengatasi framing-framing itu. Dan oleh karenanya, nggak bisa disalahkan kalau misalnya masyarakat, warga negara, apalagi umat Islam, bahkan yang bukan Islam, itu menunjukkan simpati yang luar biasa pada Anies, ya, luar biasa. Itu nggak bisa disalahkan. Kalau ada upaya-upaya memframing supaya dia jatuh juga, itu kerjaan yang mengada-ngada. Dan oleh karena itu, sebenarnya kalau dari tinjauan politik, partai-partai yang ingin besar, ya, yang ingin mendompleng karena mau populer di 2024, mestinya mengambil Anies sebagai calon presidennya. Itu kalau katakanlah sederhananya P3 mau besar dia untuk di 2024, ambil Anies sebagai calonnya. PKS ambil Anies. Kalau itu yang terjadi, yakin saya partai itu akan jadi besar. Tapi kalau dia juga nempel yang mengikut gaya-gaya yang tadi, yang ikut memframing, saya yakin makin kecil di partai-partai. Jadi sebetulnya ini momen bagus bagi partai-partai buram untuk mengambil Anies sebagai calonnya. Saya kira dengan kejadian-kejadian ini kita harapkan umat Islam terutama lebih cerdas melihat situasi ini. Terima kasih, itu aja. Ya. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah